Dalam sejarah panjang Tiongkok, terdapat sebuah masa di mana daratan Cina yang luas terpecah menjadi tiga kerajaan yang saling berseteru. Periode tersebut kerap dikenal sebagai periode tiga kerajaan yang berlangsung dari tahun 220 Masehi hingga tahun 280 Masehi, yaitu sebuah era yang dipenuhi intrik politik, peperangan, dan diplomasi yang menentukan perjalanan Tiongkok di masa-masa berikutnya. Perpecahan ini terjadi setelah runtuhnya dinasti Han Timur, tepatnya ketika kekuatan kekaisaran melemah dan panglima-panglima perang memperebutkan kendali atas kekuasaan. Tiga kerajaan utama pun muncul dari kekacauan ini, yaitu Kekaisaran Wei, Kekaisaran Shu, dan Kekaisaran Wu. Kekaisaran Wei yang terletak di utara dikuasai oleh keluarga Zhao yang dikenal akan kecerdasan politik dan kekuatan militernya. Di barat daya berdiri Kekaisaran Shu yang didirikan oleh Liu Bei, seorang pemimpin yang mengklaim dirinya sebagai penerus sah dinasti Han. Sementara itu, di selatan, Sun Quan memimpin Kekaisaran Wu dengan cerdik, memanfaatkan sungai Yangtze sebagai benteng alami untuk melawan para musuh-musuhnya. Meskipun masa ini dipenuhi dengan konflik dan penderitaan, namun masa ini juga menjadi panggung bagi para tokoh legendaris yang terus dikenang dalam sejarah Cina dan dunia hingga hari ini. Nama-nama besar seperti Zhuge Liang, Guan Yu, Cao Cao, dan Sun Quan tidak hanya tercatat dalam sejarah, akan tetapi juga diabadikan dalam kisah-kisah heroik yang menjadi inspirasi bagi generasi-generasi mendatang. Periode tiga kerajaan bukan sekedar cerita tentang peperangan saja, akan tetapi periode ini adalah kisah tentang ambisi, persahabatan, dan pengkhianatan di tengah perjuangan untuk mendirikan tatanan baru di atas reruntuhan dinasti yang lama. Dari pertempuran Cibi yang menentukan, hingga intrik di dalam istana dan perundingan rahasia antara para penguasa, setiap peristiwa mencerminkan kompleksitas politik dan dinamika kekuasaan pada masanya. Namun seperti halnya semua kekaisaran, masa kejayaan tiga kekaisaran tidak bertahan lama. Dalam kurang dari satu abad, ketiga kerajaan ini hancur satu persatu dan Tiongkok akhirnya dipersatukan kembali oleh dinasti Qin. Meskipun begitu, warisan dari periode ini pun tetap hidup dan menjadi salah satu bab paling ikonik dalam sejarah Tiongkok yang diabadikan dalam catatan sejarah seperti Record of the Three Kingdoms, sebuah karya sejarawan terkenal Chen Shao pada sekitar abad ketiga yang akhirnya menginspirasi terciptanya karya-karya sastra klasik seperti Romance of the Three Kingdoms. Ini adalah kisah tentang masa ketika dunia berubah, ketika panglima perang menjadi raja, dan ketika darah dan air mata membentuk jalannya sejarah. Periode tiga kerajaan adalah babak yang tak terlupakan dalam perjalanan peradaban Tiongkok, mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah kekacauan, lahir tokoh-tokoh besar yang namanya menggema sepanjang zaman. Sebelum menyaksikan era tiga kerajaan, ada baiknya kita kembali menyusuri periode kemunduran dinasti Han Timur yang spesifik ketika dinasti ini menghadapi pemberontakan Sorban Kuning yang terjadi pada sekitar tahun 184 Masehi. Pemberontakan Turban Kuning adalah salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah Tiongkok yang terjadi pada akhir dinasti Han. Pemberontakan ini sendiri dipimpin oleh Zhang Zui, yaitu seorang pemimpin sekte Taoisme, di mana pemberontakan ini dipicu oleh kemiskinan dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang korup. Pengikut Zhang Zui selalu mengenakan turban kuning sebagai simbol pemberontakan mereka. Mereka menyebarkan ajaran bahwa dunia akan diselamatkan dengan perbaikan sosial dan keadilan, serta menuntut reformasi agraria. Pemberontakan ini pun menciptakan kekacauan besar dengan pasukan pemberontak yang luas menguasai beberapa wilayah di Tiongkok Utara. Meskipun akhirnya dipandang oleh pasukan dinasti Han yang dipimpin oleh Pang Tong dan juga Cao Cao, namun pemberontakan Sorban Kuning berhasil melemahkan kekuatan pusat kekaisaran Han dan mengungkapkan ketidakmampuan pemerintahan untuk menghadapi masalah sosial dan juga ekonomi. Setelah serangkaian pemberontakan Sorban Kuning yang terjadi pada sekitar tahun 184 Masehi, periode pemberontakan pun terus terjadi di tubuh Kekaisaran Han Timur. Hal ini pun diperparah dengan Kaisar Ling yang wafat dan meninggalkan perebutan kekuasaan antara keluarga permaisuri dan juga Kasim yang pada akhirnya mengakibatkan periode ketidakstabilan kekaisaran. Dongzhuo, seorang panglima perang dan pejabat tinggi yang terkenal dalam sejarah akhir dinasti Han, mengambil alih ibu kota dan mengangkat Kaisar Xian pada sekitar tahun 189 Masehi sebagai penguasa boneka. Dongzhuo pun segera memindahkan ibu kota ke Chang'an dan memerintah dengan kekerasan dan serangkaian tirani. Akan tetapi tirani Dongzhuo memicu kemarahan banyak panglima perang di seluruh Tiongkok. Koalisi anti Dongzhuo pun segera dibentuk oleh panglima-panglima besar seperti Yuan Shao, Cao Cao, dan juga Sun Jian dan segera melakukan serangkaian serangan terhadap posisi Dongzhuo. Dongzhuo yang menerima serangkaian serangan berhasil bertahan dari serangan tersebut akibat perpecahan yang terjadi di antara para panglima perang yang sedang berkoalisi. Dongzhuo yang berhasil selamat dari serangan koalisi anti Dongzhuo pun semakin brutal dalam menjalankan pemerintahan dan pemerintahannya berdasarkan pada ketakutan. Terlebih saat ia memanfaatkan kekuatan Lu Bu, seorang jenderal muda yang setia kepadanya.
Meskipun pada akhirnya di tangan Lubulah, Dongzhuo menemui ajalnya. Setelah kemenangan aliansi anti Dongzhuo, keadaan politik dari negara Han Timur pun semakin kacau balau dengan perebutan wilayah jenderal-jenderal yang berpengaruh. Seperti perebutan wilayah utara yang terjadi antara Yuan Shao dan juga Cao Cao yang dikenal sebagai jenderal-jenderal militer yang mempunyai kuasa. Di kala tersebut, Yuan Shao adalah salah satu pemimpin yang kuat dan memiliki pasukan yang besar, tak kurang sekitar 100.000 pasukan banyaknya. Namun ia dikenal sebagai jenderal yang kurang efektif dalam menyatukan berbagai pihak yang mendukungnya. Sementara itu Cao Cao, meskipun memiliki pasukan yang lebih kecil, yaitu kurang lebih sekitar 50.000 pasukan banyaknya, dikenal sangat terorganisir, memiliki taktik yang lebih efektif, memiliki pasukan yang lebih disiplin, dan memiliki strategi militer yang unggul. Cao Cao pun segera memanfaatkan keraguan dan ketidaksepakatan di tubuh pasukan Yuan Shao serta kekuatan spionase untuk merusak moral para musuhnya. Ia pun juga berhasil menghancurkan pasukan logistik musuh dengan memutuskan jalur suplai makanan Yuan Shao yang memperburuk kondisi pasukannya. Pada akhirnya, Cao Cao berhasil mengalahkan Yuan Shao dalam pertempuran yang terjadi di Guandu dan dikenal sebagai Perang Guandu, yaitu sebuah wilayah yang terletak di dekat Sungai Kuning, dan kemenangan ini pun memiliki dampak yang sangat besar. Yuan Shao pun melarikan diri setelah kekalahan besar tersebut dan pada akhirnya meninggal dunia, sementara banyak wilayah yang dikuasainya jatuh ke tangan Cao Cao. Pertempuran Guandu pada tahun 200 Masehi menandai puncak dari kebangkitan Cao Cao sebagai salah satu kekuatan utama di Tiongkok yang pada akhirnya mendirikan kerajaan Wei. Cao Cao pun kemudian mengambil posisi sebagai pemimpin de facto dari Kekaisaran Han. Meskipun ia tidak pernah secara resmi mengklaim gelar kaisar, ia segera mengontrol ibu kota Luoyang dan memegang kendali politik dan militer di utara. Setelah kemenangan di pertempuran Guandu, Cao Cao memperkuat posisinya dengan mengalahkan sisa-sisa kekuatan Yuan Shao dan mengambil alih banyak wilayah di utara. Pada saat ini pun, Cao Cao juga mulai mempersiapkan ekspedisi untuk menaklukkan wilayah selatan Tiongkok yang dikuasai oleh Sun Quan di Wu dan Liu Bei di Shu. Sementara Cao Cao semakin kuat di utara, wilayah selatan dipimpin oleh Sun Quan dan juga Liu Bei. Pada sekitar tahun 202 Masehi, Sun Quan berhasil mempertahankan wilayah dari serangan Cao Cao dan memperkuat kekuasaannya di selatan. Sementara itu, Liu Bei mulai membangun kekuatan militernya di wilayah barat di sekitar Sichuan setelah memanfaatkan ketidakstabilan di pusat kekuasaan. Pada sekitar awal tahun 208 Masehi, Cao Cao yang ingin menyatukan Tiongkok di bawah pemerintahannya mengalihkan perhatian ke wilayah selatan. Dengan pasukan besar yang terdiri dari sekitar 200.000 hingga 800.000 tentara, Cao Cao berencana untuk menaklukkan wilayah Sun Quan dan juga Liu Bei. Namun, Sun Quan dan Liu Bei memutuskan untuk membentuk aliansi strategis untuk melawan ancaman bersama dari Cao Cao. Aliansi ini sendiri dipimpin oleh Zhuo Yu, seorang panglima perang Sun Quan, dan Zhuge Liang, seorang penasehat militer Liu Bei. Mereka segera merencanakan taktik-taktik cerdas, termasuk serangan api untuk menghancurkan armada Cao Cao di Sungai Yangtze. Pada sekitar tahun 208 Masehi, pertempuran Tebing Merah pun terjadi yang menjadi titik balik dalam sejarah Tiongkok. Pasukan gabungan Sun Quan dan Liu Bei pun berhasil mengalahkan pasukan Cao Cao, menghancurkan armada besar yang dibawa oleh Cao Cao dan memaksanya untuk mundur. Kemenangan ini pun segera mengamankan wilayah selatan bagi Sun Quan dan memberikan ruang bagi Liu Bei untuk memperkuat kekuasaannya di wilayah barat. Kekalahan Cao Cao di Tebing Merah menandai pembagian kekuasaan di Tiongkok menjadi 3 kerajaan utama, yaitu Kekaisaran Wei, Kekaisaran Shu, dan Kekaisaran Wu, dan ini adalah awal dari periode 3 kerajaan yang sangat terkenal dalam sejarah Tiongkok. Setelah pertempuran ini, dinasti Han secara efektif berakhir dan negara Tiongkok terbagi menjadi 3 kerajaan yang bersaing untuk kekuasaan selama beberapa dekade selanjutnya. Setelah menyaksikan akhir dari dinasti Han Timur dan kematian Dongzhuo sebagai penguasa boneka, peradaban Cina kuno kembali menyaksikan perebutan kekuasaan baru di antara 3 jenderal besar. 3 jenderal besar tersebut adalah Cao Cao yang menguasai wilayah utara, Sun Quan yang menguasai wilayah selatan, serta Liu Bei yang menguasai wilayah barat daya Cina. 3 jenderal tersebut pada akhirnya berkonflik karena ambisinya masing-masing. Cao Cao ingin menguasai seluruh Cina di dalam satu nama, sementara Sun Quan dan Liu Bei menginginkan berdirinya dinasti mereka sendiri-sendiri. Konflik besar pun memuncak terjadi pada pertempuran Tebing Merah yang terjadi pada tahun 208 Masehi, di mana pasukan besar Cao Cao harus mengalami kekalahan dramatis atas aliansi 2 negara yang digagas oleh Liu Bei dan Sun Quan. Kekalahan Cao Cao di Tebing Merah menandai pembagian kekuasaan di Tiongkok menjadi 3 kerajaan utama, yaitu Kekaisaran Wei yang berdiri pada tahun 220 dan berkuasa hingga tahun 265 dengan Cao Cao sebagai kaisarnya, Kekaisaran Shu yang berdiri pada tahun 221 dan berkuasa hingga tahun 263 Masehi dengan kaisarnya yaitu Liu Bei, serta Kekaisaran Wu yang berdiri pada tahun 222 Masehi yang berkuasa hingga tahun 280 Masehi dengan Sun Quan sebagai kaisarnya.
Tiga kekaisaran tersebut pun bersaing satu sama lain demi nama baik, kekuasaan dan juga kejayaan masing-masing di dalam sejarah peradaban Cina kuno. Dari ketiga negara tersebut, yang paling bernama berdiri adalah Kekaisaran Wei. Kekaisaran Wei adalah salah satu dari tiga kekaisaran besar yang muncul setelah runtuhnya dinasti Han pada sekitar akhir abad kedua Masehi. Kekaisaran Wei sendiri didirikan oleh Cao Pi, yaitu putra Cao Cao yang sebelumnya adalah seorang panglima perang dan figur berpengaruh selama era kekacauan dinasti Han. Kekaisaran Wei sendiri berbasis di Xuxiang dan kemudian memindahkan ibu kotanya ke Luoyang dengan wilayah kekuasaan yang meliputi sebagian besar Tiongkok Utara. Pada akhir dinasti Han, kekacauan politik, pemberontakan petani, dan perebutan kekuasaan oleh para panglima perang menyebabkan kemerosotan kekuasaan kekaisaran. Salah seorang panglima perang, negarawan, penyair, dan salah satu kanselir agung dinasti Han bernama Cao Cao pun pada akhirnya berhasil mengendalikan Kaisar Xian dan berhasil mempersatukan sebagian besar wilayah utara Cina kuno. Cao Cao memulai karirnya sebagai pejabat di bawah dinasti Han selama masa pemberontakan Sorban Kuning, dan ia pun segera menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin militer yang cakap dan loyal kepada kekaisaran. Ketika dinasti Han melemah akibat korupsi dan kekacauan internal, segera setelahnya Cao Cao memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisinya. Dan setelah kematian Dong Zhuo, panglima perang lain yang menguasai ibu kota, Cao Cao pun muncul menjadi salah satu tokoh terkuat di Tiongkok Utara. Pada sekitar tahun 196 Masehi, Cao Cao segera memindahkan Kaisar Xian ke ibu kota Suqiang. Dengan mengontrol kaisar, Cao Cao menguasai pemerintahan pusat dinasti Han yang menjadi penguasa de facto wilayah utara. Kemenangan Cao Cao melawan Yuan Shao dalam pertempuran Guandu adalah titik besar dalam karirnya, di mana ia ingin memastikan dominasinya di Tiongkok Utara dan melemahkan salah satu saingan terbesarnya. Pada sekitar tahun 208 Masehi, Cao Cao memimpin pasukan besar ke selatan untuk menaklukkan wilayah Sun Quan dan juga Liu Bei. Namun, ia mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Tebing Merah yang menghentikan ambisinya untuk menyatukan Tiongkok di bawah namanya. Cao Cao pun pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 220 Masehi karena penyakit, tidak lama sebelum putranya Cao Pi mendirikan Kekaisaran Wei. Meskipun banyak sejarawan menganggap dirinya licik dan pragmatis, sering menggunakan tipu daya untuk mengalahkan para musuhnya, namun Cao Cao dikenal dan dihormati sebagai ahli militer dan administrator yang cakap. Pada sekitar tahun 220 Masehi, setelah kematian ayahnya Cao Cao, Cao Pi segera mewarisi posisi sebagai Raja Wei. Tidak lama setelah itu, Cao Pi memaksa Kaisar Xian, sang penguasa terakhir dinasti Han, untuk turun tahta dan secara resmi mengakhiri dinasti Han. Setelah berakhirnya dinasti Han, Cao Pi segera mendirikan dinasti Wei dan memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Wei. Keputusan Cao Pi pun untuk mengakhiri dinasti Han menandai dimulainya periode 3 kerajaan, dengan Wei sebagai kerajaan pertama yang resmi berdiri. Cao Pi menggunakan mandat ilahi untuk melegitimasi pemerintahannya. Ia pun melakukan klaim bahwa dinasti Han telah kehilangan mandat langit karena kegagalan dalam menjaga stabilitas dan juga kesejahteraan rakyat, dan selanjutnya menjelaskan jika Kekaisaran Wei kini menerima mandat tersebut. Cao Pi pun segera memusatkan kekuasaan di tangannya dan mereformasi struktur pemerintahan, di antaranya mereformasi birokrasi, mengirim utusan ke berbagai wilayah, termasuk ke suku-suku perbatasan utara dan barat untuk memperkuat aliansi, serta mulai mengurangi pengaruh keluarga kerajaan Han dan aristokrasi lama. Ia pun memfokuskan upaya untuk memperkuat kontrol atas wilayah utara dan melindungi perbatasan dari ancaman eksternal seperti suku Xianbei dan juga Xiongnu. Hubungan diplomatik dengan kerajaan tetangga seperti Wu dan Shu seringkali diwarnai dengan konflik militer. Cao Pi memimpin beberapa kampanye militer melawan Kekaisaran Shu, akan tetapi Cao Pi tidak pernah berhasil mencapai kemenangan besar hingga akhir hayatnya. Sepeninggal Kaisar Cao Pi, Cao Rui yang merupakan putra Kaisar Cao Pi pun segera naik tahta sebagai Kaisar Ming dari Wei. Kaisar Cao Rui dikenal sebagai kaisar yang cakap dalam mempertahankan stabilitas internal Kekaisaran Wei. Pemerintahan Cao Rui ditandai dengan upaya untuk mempertahankan stabilitas internal Kekaisaran Wei. Ia segera memperkuat struktur administrasi yang diwarisi dari ayahnya dan berusaha mengontrol bangsawan serta pejabat yang ambisius. Meskipun menghadapi tantangan internal termasuk potensi perebutan kekuasaan dari keluarga Sima, Cao Rui berhasil menjaga kestabilan politik selama masa pemerintahannya. Kaisar Rui digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas dan juga cakap, tetapi juga memiliki kelemahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara. Meski sering dianggap sebagai kaisar yang relatif kuat dibandingkan penggantinya, Kaisar Rui menghadapi tekanan besar dari konflik eksternal dan intrik internal. Ia sangat mengandalkan jenderalnya seperti Sima Yi yang pada akhirnya memainkan peran penting dalam melemahkan dinasti Wei. Kaisar Rui pun wafat pada tahun 239 Masehi pada usia 35 tahun karena penyakit. Sebelum meninggal, ia sempat menunjuk Cao Fang, putra angkatnya yang masih muda, sebagai penerusnya. Untuk memastikan stabilitas, ia menugaskan beberapa pejabat senior, termasuk Sima Yi, sebagai wali untuk mendukung pemerintahan Cao Fang.
Namun, keputusan ini membuka jalan bagi keluarga Sima untuk merebut kekuasaan yang akhirnya menggulingkan dinasti Wei pada sekitar tahun 265 Masehi. Sima Yi, seorang jenderal dan strategis utama, memainkan peran penting dalam mengatasi ancaman internal dan juga eksternal yang mengancam kekaisaran Wei. Perlahan namun pasti, keluarga Sima mulai mengambil alih kekuasaan secara de facto di Wei. Meskipun secara resmi, pemerintahan kekaisaran Wei tetap berada di bawah kendali keluarga Zhao. Pada sekitar tahun 249 Masehi, Sima Yi memimpin sebuah kudeta yang kelak dikenal sebagai insiden kudeta Gao Pingling, di mana ia menghapuskan kelompok politik yang mendukung keluarga Zhao dan mengambil alih kendali pemerintahan. Setelah kematian Sima Yi, putra-putranya, Sima Si dan juga Sima Zhao, melanjutkan pengaruh keluarga mereka dalam pemerintahan Wei. Serangan eksternal pun kerap menyerang kekaisaran Wei, di antaranya perang melawan Shu Han, di mana kekaisaran Wei berulang kali bertempur melawan Shu Han yang didirikan oleh Liu Bei dan kemudian dipimpin oleh Zhuge Liang. Zhuge Liang memimpin serangkaian kampanye melawan Wei yang dikenal sebagai Ekspedisi Utara. Namun Zhuge Liang gagal menembus wilayah inti Wei dan ekspedisinya memaksa Wei untuk mengalokasikan sumber daya besar untuk pertahanan. Selain menghadapi ancaman dari Shu Han, kekaisaran Wei juga menghadapi ancaman dari kekaisaran Wu di timur. Kekaisaran Wei terlibat dalam konflik dengan Wu Timur yang dipimpin oleh Sun Quan. Pertempuran ini pun sering kali terjadi di sepanjang sungai Yangtze dan melibatkan benteng-benteng strategis, meskipun kekaisaran Wei tidak pernah benar-benar berhasil menundukkan kekaisaran Wu. Pada sekitar tahun 265 Masehi, keluarga Sima melalui Sima Yan memaksa kaisar terakhir Wei, yaitu Cao Huan, untuk turun tahta. Sima Yan kemudian mendirikan dinasti Jin yang menggantikan Wei sebagai kekuatan dominan di Tiongkok. Selain kekaisaran Wei, ada juga kekaisaran Shu yang juga dikenal sebagai Shu Han. Shu Han didirikan pada masa perpecahan dinasti Han yang terjadi setelah runtuhnya otoritas pusat pada akhir dinasti Han Timur. Kekaisaran Shu menjadi salah satu dari 3 negara yang bersaing memperebutkan kendali atas Tiongkok pada masa 3 kerajaan bersama dengan Wei di utara dan Wu di selatan. Kekaisaran Shu sendiri didirikan oleh Liu Bei, yaitu seorang bangsawan yang mengklaim sebagai keturunan dari Kaisar Jing dari dinasti Han. Meskipun pada awalnya tidak memiliki kekuatan yang besar, Liu Bei berhasil membangun pasukan dan aliansi yang kuat dengan bantuan para penasehat dan juga para jenderalnya. Liu Bei yang lahir pada tahun 161 Masehi memulai karirnya sebagai seorang pejabat kecil. Dalam situasi politik yang kacau selama masa perang sipil, ia mengumpulkan pasukan kecil untuk melawan para panglima perang yang saling bertikai. Liu Bei pun beraliansi dengan Guan Yu dan juga Zhang Fei, 2 jenderal setia yang dikenal dalam sejarah sebagai 3 bersaudara bersumpah di Taman Persik. Liu Bei juga merekrut penasehat brilian utama yaitu Zhuge Liang yang menjadi otak strategi militer dan politik Shu Han. Pada sekitar tahun 208 Masehi, Liu Bei memainkan peran penting dalam pertempuran Tebing Merah, bekerja sama dengan Sun Quan dari Wu untuk mengalahkan Cao Cao dari Wei. Kemenangan ini pun membuka jalan bagi Liu Bei untuk menguasai wilayah barat daya Tiongkok. Pada sekitar tahun 221 Masehi, Kaisar Xian dari dinasti Han menyerahkan kekuasaan kepada Cao Pi yang kelak dikenal sebagai pendiri kekaisaran Wei. Namun Liu Bei tidak menerima keputusan tersebut dan segera mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Shu Han dan mengklaim bahwa dirinya adalah pewaris sah dinasti Han. Masa pemerintahan Liu Bei sebagai Kaisar Shu Han terbilang sangat singkat dan dipenuhi dengan peperangan. Salah satu peristiwa penting dalam pemerintahannya adalah konflik dengan negara Wu yang dipimpin oleh Sun Quan, yang sebelumnya menjadi sekutunya dalam melawan kekaisaran Wei. Perseteruan ini pun sendiri dipicu oleh pembunuhan Guan Yu yang terjadi pada tahun 220 Masehi oleh pasukan Wu. Guan Yu yang merupakan salah satu jenderal terpenting Shu Han terbunuh dalam upaya merebut wilayah Jingzhou dari Wu. Untuk membalas dendam atas kematian jenderalnya, Kaisar Liu Bei melancarkan serangan besar-besaran ke Wu pada sekitar tahun 225 Masehi. Akan tetapi ia mengalami kekalahan telak dalam pertempuran Yiling. Kekalahan ini pun memukul kekuatan kekaisaran Shu serta melemahkan kekuatannya secara signifikan. Setelah kekalahan di Yiling, Liu Bei mundur ke Baidicheng dan meninggal pada tahun 223 Masehi. Sebelum wafat, ia sempat menyerahkan tahtanya kepada putranya, Liu Shan, dan menunjuk Zhuge Liang sebagai Perdana Menteri dan Wali Negara. Setelah kematian Kaisar Liu Bei, anak laki-lakinya yaitu Liu Shan segera naik tahta pada usia muda. Oleh karena usianya yang masih sangat belia, jalannya pemerintahan pun akhirnya didominasi oleh pengaruh Zhuge Liang yang menjadi pemimpin de facto Shu Han. Zhuge Liang berperan penting dalam menjaga stabilitas internal Shu dan melancarkan serangkaian kampanye militer melawan kekaisaran Wei. Salah satu kampanye militer utama Zhuge Liang adalah Ekspedisi Utara, sebuah kampanye berulang yang bertujuan untuk menyerang Wei di utara dan memperluas wilayah Shu. Namun meskipun sempat memenangkan beberapa pertempuran, ekspedisi ini gagal mencapai kemenangan besar karena keterbatasan logistik dan juga sumber daya. Zhuge Liang sendiri pada akhirnya meninggal pada sekitar tahun 234 Masehi dalam salah satu kampanye utara.
Dan setelah kematiannya, Suhu kehilangan pemimpin strategis utama dan menyebabkan dimulainya periode kemunduran di mana Kekaisaran Shuhan mulai menghadapi tantangan besar, baik dari eksternal maupun internal di bawah Kaisar Liu Shan. Pemerintahan Liu Shan pun semakin dipengaruhi oleh pejabat-pejabat yang tidak kompeten dan juga korup, seperti Huang Hao, dan hal ini pun semakin melemahkan kekuasaan Shu secara internal. Dan setelah serangkaian kemunduran yang terjadi pada sekitar tahun 263 Masehi, Kekaisaran Wu pun melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kekaisaran Shuhan. Kampanye ini dipimpin oleh Jenderal Deng Ai dan Zhong Hui yang berhasil menembus pertahanan Shu dan menduduki Chengdu, ibu kota Shu. Kaisar Liu Shan pun akhirnya menyerah tanpa perlawanan besar dan segera diasingkan ke Luoyang oleh Kekaisaran Wei dan menandai berakhirnya Kekaisaran Shu. Selanjutnya, kekaisaran terakhir dari tiga kekaisaran besar tersebut adalah Kekaisaran Wu di timur. Kekaisaran Wu Timur adalah salah satu dari tiga negara utama selama periode tiga kerajaan di Tiongkok bersama dengan Kekaisaran Wei dan juga Kekaisaran Shu. Wu Timur didirikan oleh Sun Quan di wilayah selatan Tiongkok dan meliputi kawasan sekitar Sungai Yangtze. Kekaisaran Wu sendiri dikenal karena penguasaan atas jalur perdagangan dan keahlian angkatan lautnya. Akar Kekaisaran Wu sendiri bermula dari masa akhir dinasti Han ketika Sun Ce, kakek dari Sun Quan, mulai memperluas kekuasaan keluarganya di wilayah selatan setelah kematian ayah mereka, Sun Jian, yang tewas pada pertempuran sekitar tahun 191 Masehi. Setelah kematian Sun Ce pada sekitar tahun 200 Masehi, Sun Quan mengambil alih kendali wilayah selatan dan terus memperluas wilayahnya. Pada tahun 220 Masehi, dinasti Han resmi runtuh setelah Cao Pi, putra Cao Cao, mendirikan dinasti Wei dan disusul oleh Shuhan yang didirikan oleh Liu Bei pada tahun 221 Masehi, serta Sun Quan yang secara resmi mendeklarasikan Kekaisaran Wu pada sekitar tahun 222 Masehi dan bergelar Kaisar Da Wu. Sun Quan memilih Jianye sebagai ibu kota Wu. Jianye dipilih mengingat posisi geografis yang strategis di tepi sungai Yangtze dan memberi keuntungan besar dalam perdagangan dan juga pertahanan militer. Sun Quan sendiri adalah pemimpin yang cakap dan visioner. Selama masa pemerintahannya, ia memfokuskan pada stabilitas internal dan pembangunan ekonomi. Sun Quan mendorong imigrasi ke selatan dan pemukiman di daerah-daerah baru yang meningkatkan produktivitas pertanian. Ia pun juga mempromosikan pembangunan infrastruktur seperti kanal dan pelabuhan untuk mendukung perdagangan. Untuk memperkuat posisi politik, ia mendirikan sistem administratif yang efisien dan menunjuk para pejabat yang berbakat seperti Zhou Yu, Lu Xun, dan juga Zhang Zhao sebagai penasihat utama. Setelah memimpin dengan penuh kemakmuran, Kaisar Sun Quan harus mangkat dari jabatannya setelah kematiannya pada sekitar tahun 252 Masehi dan digantikan oleh anaknya yaitu Sun Liang atau dikenal sebagai Kaisar Fei. Putra Sun Quan yang naik tahta hanya seorang anak-anak saat menjadi kaisar, sehingga kekuasaan berada di tangan para wali seperti Sun Jun dan juga Sun Chen. Perebutan kekuasaan di antara para pejabat ini pun segera melemahkan otoritas pusat dan setelah penggulingan Sun Liang, Sun Hu menjadi kaisar dan bergelar Kaisar Jing. Namun pemerintahannya juga dibayangi oleh persaingan politik dan ketidakpuasan di kalangan para pejabat. Kekaisaran Wu sendiri terus-menerus menghadapi tekanan militer dari Kekaisaran Wei dan situasinya pun semakin memburuk ketika dinasti Jin menggantikan dinasti Wei pada sekitar tahun 265 Masehi. Dinasti Jin yang dipimpin oleh Sima Yan memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dan berencana untuk kembali menyatukan Tiongkok di bawah satu nama. Pada sekitar tahun 279 Masehi, dinasti Jin melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kekaisaran Wu. Pasukan Kekaisaran Jin yang dipimpin oleh Wang Jun dan juga Du Yu menggunakan strategi darat dan laut untuk mengepung wilayah Wu. Dikarenakan kelemahan politik dan militer Wu memudahkan Jin untuk meraih kemenangan. Setelah ibu kota Jianye jatuh pada tahun 280 Masehi, kaisar terakhir Kekaisaran Wu, Sun Hao atau Kaisar Mo, menyerah tanpa perlawanan berarti. Dengan penyerahan ini, Kekaisaran Wu pun resmi berakhir dan Tiongkok kembali bersatu di bawah dinasti Jin. Setelah menyaksikan perang besar antara tiga kekuatan dominan dalam pertempuran Tebing Merah, di mana pertempuran ini tercatat sebagai pertempuran angkatan laut terbesar dalam sejarah Cina kuno, pasukan besar Cao Cao sebagai kekuatan dominan dalam perang tersebut mampu dikalahkan oleh aliansi Barat dan Selatan yang digagas oleh Liu Bei dan Sun Quan. Setelah perang tersebut, maka resmi sudah periode tiga kerajaan berjalan di dataran Cina kuno, serta menandai akhir dari dinasti Han. Namun pembagian tiga negara tersebut justru menyulut peperangan di antara tiga kekaisaran tersebut yang dipenuhi oleh strategi militer, intrik politik, serta konspirasi dan spionase yang menambah runyam konflik di antara tiga kerajaan ini. Periode tiga kerajaan ditandai oleh perang yang hampir tak pernah berhenti antara Wei, Shu, dan Wu, dan konflik ini menguras sumber daya ekonomi, manusia, dan militer dari ketiga kerajaan tersebut. Tercatat pada periode tahun 209 Masehi atau pasca Perang Tebing Merah, rangkaian konflik terjadi di antara tiga kekaisaran besar ini.
Sebut saja penaklukan Provinsi Yi oleh Liu Bei yang terjadi pada tahun 211 Masehi. Provinsi Yi sendiri dipimpin oleh Liu Zhang. Meskipun Provinsi Yi adalah sebuah wilayah yang kaya dan relatif terlindungi oleh pegunungan, pemerintahan Liu Zhang dianggap lemah karena kurangnya otoritas dan kemampuan untuk mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Liu Zhang lebih fokus pada mempertahankan stabilitas internal daripada memperluas wilayahnya atau mengambil bagian dari konflik besar di Tiongkok. Pada sekitar tahun 211 Masehi, Liu Zhang mengundang Liu Bei ke Provinsi Yi untuk membantu mempertahankan wilayah tersebut dari ancaman Panglima Perang Zhang Lu yang menguasai wilayah Hanzhong di utara. Liu Bei yang saat itu merupakan panglima perang tanpa wilayah tetap dan melihat ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruhnya. Awalnya Liu Bei berpura-pura menjadi sekutu Liu Zhang, akan tetapi setelah beberapa waktu, hubungan antara Liu Bei dan Liu Zhang pun memburuk. Liu Bei segera menarik dukungan dari rakyat dan penjabat Provinsi Yi yang merasa Liu Zhang adalah pemimpin yang tidak efektif. Pada sekitar tahun 214 Masehi, Liu Bei melancarkan serangan terhadap Liu Zhang. Setelah pertempuran yang berlangsung beberapa tahun, Liu Bei berhasil merebut ibu kota Chengdu. Selanjutnya pertempuran Hanzhong yang terjadi pada tahun 217 Masehi dan melibatkan Liu Bei dan juga Cao Cao. Pertempuran Hanzhong adalah salah satu pertempuran besar dalam sejarah tiga kerajaan di Tiongkok kuno, di mana Hanzhong adalah wilayah strategis di barat daya Tiongkok dan terletak di antara dataran tengah dan Provinsi Sichuan. Menguasai Hanzhong berarti memiliki kendali atas jalur perdagangan dan juga militer yang menghubungkan daratan rendah utara dengan wilayah pegunungan barat daya. Sebagai pintu gerbang ke wilayah Sichuan atau pusat Shu, wilayah ini sangat penting bagi Liu Bei yang ingin memperluas kekuasaannya. Hanzhong sendiri dikuasai oleh Kekaisaran Wei yang dipimpin oleh Cao Cao setelah sebelumnya merebut Hanzhong dari Zhang Lu, seorang penguasa independen pada sekitar tahun 215 Masehi. Liu Bei yang memegang kendali atas wilayah sekitar Sungai Yangtze mulai mengejar Hanzhong untuk memperkuat posisinya, dan perebutan Hanzhong menjadi ajang pertempuran pelangsung antara dua kekuatan utama di Tiongkok. Cao Cao segera menempatkan komandan Xia Houyuan dan Zheng He untuk mempertahankan Hanzhong. Xiang Houyuan mengambil posisi di Gunung Dingjun yang memiliki nilai strategis penting karena mengontrol dataran di sekitarnya. Sementara pasukan Liu Bei menggunakan taktik pengepungan dan serangan berulang untuk mengganggu pertahanan Wei. Liu Bei menempatkan Huang Zhong, seorang jenderal yang sudah tua namun mampu memainkan peran kunci dalam serangan terhadap pasukan Xiang Houyuan. Pada tahun 219 Masehi, serangan mendadak yang dipimpin oleh Huang Zhong mampu membuat Xiang Houyuan tewas di Gunung Dingjun dan memberikan kemenangan penting bagi pasukan Liu Bei. Dengan kematian Xiang Houyuan dan kekalahan pasukan Wei, Cao Cao memutuskan untuk mundur dari Hanzhong dan menyerahkan kendali wilayah tersebut kepada Liu Bei. Liu Bei pun menempatkan markasnya di Hanzhong dan mulai memperkuat pertahanannya, dan setelah pertempuran tersebut, Liu Bei menyatakan dirinya sebagai Raja Hanzhong sebagai sebuah langkah penting menuju pendirian kerajaan Shu pada sekitar tahun 221 Masehi. Selanjutnya kampanye Jingzhou yang terjadi pada tahun 219 Masehi, di mana kampanye Jingzhou adalah merupakan serangkaian peristiwa militer dan politik yang terjadi selama masa dinasti tiga kerajaan di Tiongkok kuno. Kampanye ini berfokus pada penguasaan wilayah strategis Jingzhou, sebuah kawasan penting di Tiongkok Tengah yang terletak di sepanjang Sungai Yangtze. Karena lokasinya yang vital, Jingzhou menjadi pusat persaingan antara tiga kerajaan utama, yaitu Wei, Shu, dan juga Wu. Setelah pertempuran Tebing Merah, Jingzhou menjadi pusat perebutan kekuasaan antara Liu Bei, Sun Quan, dan juga Cao Cao. Cao Cao ingin menggunakan Jingzhou untuk memperluas kekuasaannya ke selatan, sementara Liu Bei dan Sun Quan melihat wilayah ini sebagai kunci pertahanan terhadap ancaman dari utara. Setelah kemenangan di pertempuran Tebing Merah, Liu Bei bekerja sama dengan Zhou Yu, seorang panglima Wu, untuk merebut wilayah Jingzhou dari pasukan Cao Cao. Liu Bei dan Sun Quan membentuk aliansi politik melalui pernikahan Liu Bei dengan adik perempuan Sun Quan. Pernikahan ini sendiri bertujuan untuk mengamankan kerjasama mereka dalam mempertahankan Jingzhou. Meskipun ada aliansi, hubungan antara Shu dan Wu tetap tegang karena kedua belah pihak ingin menguasai Jingzhou sepenuhnya. Sun Quan menuntut agar Liu Bei menyerahkan Jingzhou kepada Wu sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Namun, Liu Bei menolak kesepakatan tersebut secara sepihak, sehingga segera meningkatkan ketegangan di antara keduanya. Sun Quan pun mulai mempersiapkan langkah militer untuk merebut wilayah tersebut, dan pada tahun 219 Masehi, Sun Quan melancarkan serangan besar untuk merebut Jingzhou. Ia segera memanfaatkan situasi di mana Liu Bei sedang sibuk berperang dengan pasukan Wei di wilayah Hanzhong. Jenderal Lu Meng, salah satu panglima terbaik Wu, menggunakan strategi inovatif untuk menyerang Jingzhou. Lu Meng menyamarkan pasukannya sebagai pedagang biasa untuk menyusup ke wilayah tersebut tanpa terdeteksi. Salah satu jenderal utama Liu Bei yang bertanggung jawab atas pertahanan Jingzhou yaitu Jenderal Guan Yu, tewas dalam kampanye ini dan menjadi sebuah pukulan besar bagi Shu, baik secara militer maupun moral. Setelah membunuh Guan Yu, pasukan Wu berhasil menguasai seluruh wilayah Jingzhou.
Sun Quan kemudian mengendalikan wilayah strategis ini untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar di selatan. Perebutan Jingzhou memperburuk hubungan antara Su dan Wu, dan aliansi mereka pun segera runtuh dan kedua kerajaan ini pun saling bermusuhan setelahnya. Konflik ini melemahkan kekuatan gabungan mereka melawan Wei yang justru diuntungkan oleh perpecahan ini. Kekalahan di Jingzhou melemahkan posisi Liu Bei di barat daya, dan kekalahan ini pun juga membuat Su kehilangan akses langsung ke Sungai Yangtze. Selanjutnya pertempuran Yiling yang terjadi pada tahun 222 Masehi, di mana pertempuran Yiling juga dikenal sebagai pertempuran Xiaoting. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran besar yang terjadi selama masa periode tiga kerajaan di Tiongkok. Pertempuran ini sendiri terjadi pada tahun 222 Masehi antara kerajaan Shuhan yang dipimpin oleh Liu Bei dan kerajaan Wu yang dipimpin oleh Sun Quan dengan komando lapangan dipegang oleh Lu Xun dari Wu. Sebelum pertempuran Yiling, Su dan Wu telah menjalin aliansi strategis untuk melawan kerajaan Wei seperti yang terlihat dalam pertempuran Tebing Merah. Namun hubungan ini memburuk setelah kematian Guan Yu, seorang jenderal Su yang sangat terkenal pada sekitar tahun 219 Masehi, yang terjadi akibat serangan gabungan antara pasukan Wu dan juga Wei. Sun Quan menguasai provinsi Jing, wilayah strategis yang sebelumnya dikuasai oleh Su, yang memicu kemarahan Liu Bei. Liu Bei yang baru saja mendirikan kerajaan Su bertekad membalas dendam atas kematian Guan Yu dan merebut kembali provinsi Jing. Pada sekitar tahun 221 Masehi, Liu Bei memimpin pasukan besar menuju Wu serta memulai konflik berskala penuh. Liu Bei memimpin pasukan Su berjumlah lebih dari 40.000 orang menuju wilayah barat provinsi Jing dan mendirikan markas di Xiaoting dan Yiling. Pasukan Wu dipimpin oleh Lu Xun, seorang komandan muda yang baru diangkat sebagai panglima. Meskipun awalnya diremehkan oleh Liu Bei, Lu Xun menunjukkan kecerdasan dalam taktik militer. Liu Bei pun mengandalkan metode pertahanan dengan mendirikan kamp-kamp militer yang tersebar di wilayah hutan yang lebat. Strategi ini bertujuan untuk mengamankan posisi dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai penghalang alami bagi musuh. Lu Xun dengan sabar dan kehati-hatian menghindari serangan langsung selama berbulan-bulan dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Dia segera memanfaatkan kelemahan strategi Liu Bei, yaitu penyebaran pasukan Su yang terlalu luas dan kurangnya koordinasi. Pada sekitar musim panas tahun 222 Masehi, Lu Xun memerintahkan serangan mendadak dan menggunakan strategi pembakaran. Pasukan Wu membakar kamp militer Su dan menyebabkan kekacauan besar dan menghancurkan sebagian besar pasukan Liu Bei. Liu Bei pun berhasil melarikan diri dengan sisa-sisa pasukannya ke Bai Dicheng. Tetapi kekalahan ini sangat melemahkan kerajaan Su. Kekalahan di Yiling merupakan pukulan besar bagi Liu Bei, tidak hanya kehilangan pasukannya tetapi ia juga gagal merebut kembali provinsi Jing. Liu Bei sendiri akhirnya jatuh sakit setelah pertempuran tersebut dan meninggal di Bai Dicheng pada tahun berikutnya. Kemenangan di Yiling memperkuat posisi Wu di selatan dan menunjukkan kemampuan militer Lu Xun sebagai salah satu ahli strategi besar pada periode tiga kerajaan. Namun hubungan Wu dan Su tetap tegang meskipun mereka akhirnya membentuk aliansi kembali untuk melawan Wei. Pertempuran ini pun menandai akhir dari ekspansi Su ke arah timur dan membuktikan dominasi Wu di wilayah selatan. Konflik ini juga menegaskan pentingnya taktik dan kecerdasan strategi dalam perang, seperti yang ditunjukkan oleh Lu Xun. Kampanye militer selanjutnya adalah kampanye utara Zhuge-Liang yang terjadi pada tahun 227 Masehi, di mana kampanye ini merupakan serangkaian upaya militer yang dilakukan oleh Zhuge-Liang, Perdana Menteri Kerajaan Su, untuk menyerang kerajaan Wei di wilayah utara selama dinasti tiga kerajaan. Kampanye ini berlangsung antara tahun 227 Masehi hingga tahun 234 Masehi dengan tujuan merebut wilayah strategis dan merealisasikan visi Zhuge-Liang untuk menyatukan Tiongkok di bawah Su. Zhuge-Liang ingin menggulingkan kerajaan Wei yang dianggap sebagai pewaris kekaisaran Han yang tidak sah dan menganggap Wei sebagai ancaman utama bagi Su karena lokasinya yang berdekatan. Zhuge-Liang sebagai pengikut setia Liu Bei merasa berkewajiban untuk memulihkan dinasti Han melalui kemenangan militer. Setelah kematian Liu Bei pada tahun 223 Masehi, putranya Liu Shan pun naik tahta sebagai Kaisar Su. Liu Shan memberikan kekuasaan penuh kepada Zhuge-Liang untuk mengelola pemerintahan dan juga militer. Zhuge-Liang memperkuat infrastruktur Su, termasuk reformasi militer, pengelolaan logistik, dan pembangunan sistem irigasi untuk mendukung pasokan makanan selama perang. Kampanye utara terdiri dari 6 ekspedisi utama yang dilakukan oleh Zhuge-Liang melawan Wei. Di antaranya ekspedisi pertama yang dilakukan dari tahun 227 Masehi hingga tahun 228 Masehi, di mana Zhuge-Liang memimpin pasukan besar menuju wilayah Hanzhong untuk menyerang Wei. Namun, pertempuran utama yang terjadi di Jieting menelan kekalahan setelah pasukan Su kalah dalam pertempuran karena kegagalan Jenderal Ma Su mempertahankan posisi strategis. Kekalahan ini pun memaksa Zhuge-Liang untuk mundur ke Hanzhong, dan Jenderal Ma Su pun dihukum mati karena kesalahannya. Ekspedisi kedua terjadi pada sekitar tahun 228 Masehi, di mana Zhuge-Liang mengadopsi pendekatan defensif dan segera meluncurkan serangan kejutan ke Gunung Qi. Namun Zhuge-Liang kembali menelan kekalahan, meskipun tetap dapat berhasil mempertahankan wilayah Su dan memperbaiki moral pasukannya.
Selanjutnya ekspedisi ketiga yang terjadi setahun kemudian, di mana Zhuge Liang mencoba menarik pasukan Wei ke medan yang menguntungkan bagi pasukan Shu. Namun, pergerakan pasukan terganggu oleh cuaca buruk dan logistik yang tidak mencukupi, sehingga kampanye ini pun dihentikan tanpa hasil yang signifikan. Selanjutnya ekspedisi keempat tahun 231 Masehi, Zhuge Liang kembali memimpin pasukan untuk menyerang Wei dan menggunakan strategi pertahanan sekaligus serangan di garis depan. Namun dalam pertempuran di Gunung Wuzang, pasukan Shu kembali menghadapi perlawanan sengit, kali ini dari Sima Yi, yang membuat Zhuge Liang sekali lagi mundur karena kekurangan pasokan makanan. Dan selanjutnya ekspedisi kelima pada tahun 232 Masehi, di mana Zhuge Liang mengirim pasukan kecil untuk mengganggu wilayah perbatasan Wei. Tetapi tidak ada pertempuran besar yang terjadi, karena tujuan dari pengiriman pasukan tersebut adalah upaya untuk melemahkan pertahanan Wei secara perlahan. Dan dalam ekspedisi ke-6 pada tahun 234 Masehi, Zhuge Liang memimpin pasukan Shu dalam pertempuran terakhir melawan Wei di Gunung Wuzang. Kampanye terakhir ini pun terhenti setelah Zhuge Liang meninggal karena sakit di tengah-tengah pertempuran, dan setelah kematiannya, pasukan Wu secara teratur mundur sepenuhnya ke Chengdu. Beberapa faktor yang menyebabkan kekalahan ini, di antaranya Shu adalah kerajaan terkecil dibandingkan Wei dan juga Wu, dengan populasi dan ekonomi yang jauh lebih lemah, dan juga pasukan Shu yang seringkali kekurangan makanan dan juga persenjataan. Zhuge Liang juga menghadapi jenderal-jenderal hebat dari Wei, seperti Sima Yi, yang mampu menahan serangannya dalam taktik defensif. Meskipun Zhuge Liang adalah pemimpin yang kompeten, dia harus mengelola tatanan internal di Shu, termasuk pejabat yang tidak efisien, dan ketergantungan pada Kaisar Muda Liu Shan yang sangat lemah. Kampanye Zhuge Liang juga seringkali terhenti karena cuaca buruk yang mengganggu logistik dan pergerakan pasukan. Dan puncaknya, setelah kematian Zhuge Liang, kerajaan Shu semakin melemah, yang akhirnya berujung pada penaklukan Shu oleh Wei pada sekitar tahun 263 Masehi. Selanjutnya pertempuran Haifei baru yang terjadi pada tahun 234 Masehi, di mana kampanye Haifei baru merupakan salah satu usaha besar Sun Quan, penguasa negara Wu, untuk merebut wilayah strategis Haifei dari negara Wei. Kampanye ini menonjol karena melibatkan pembangunan benteng baru oleh Wei dan manuver militer yang menonjolkan kekuatan pertahanan strategis dibandingkan pertempuran langsung. Hefei telah menjadi titik konflik utama antara Wu dan Wei selama beberapa dekade, dan setelah kegagalan Sun Quan dalam serangan-serangan sebelumnya, ia memutuskan mencoba merebut Hefei lagi pada tahun 234 Masehi. Sebelum kampanye ini, Wei telah membangun benteng Hefei baru, yang menggantikan benteng lama dan dianggap kurang memadai untuk bertahan dari serangan besar. Benteng baru ini sendiri dirancang untuk memberikan keuntungan pertahanan lebih baik terhadap pengepungan dan serangan frontal. Sun Quan pun pada akhirnya memimpin pasukan besar Wu ke Hefei dan berupaya untuk memanfaatkan momentum dan sumber daya untuk menantang Wei. Pasukan Wu yang mencoba mengepung Hefei baru mengandalkan kekuatan jumlah untuk memaksa Wei untuk menyerah. Wei pun segera mempersiapkan diri dengan baik di benteng Hefei baru. Pasukan Wei yang dipimpin oleh Jenderal Man Chong menggunakan strategi bertahan dengan efektif dan memanfaatkan desain benteng baru untuk menggagalkan serangan Wu. Dan hal tersebut pun berhasil ketika meskipun pasukan Wu berupaya keras untuk menembus benteng tersebut, namun pertahanan benteng baru Hefei tetap tidak tertembus. Kekurangan logistik dan pasukan memaksa Sun Quan untuk mundur dan menghentikan kampanye tanpa hasil yang signifikan. Keberhasilan mempertahankan Hefei baru semakin membukukan posisi Wei sebagai kekuatan yang sulit digoyahkan di perbatasan utara Sungai Yangtze. Kampanye ini pun segera menunjukkan betapa pentingnya pertahanan benteng yang dirancang dengan baik. Wei pun terus memperkuat posisinya di Hefei setelah kampanye ini. Setelah jatuhnya dinasti Han, periode tiga negara pun berdiri di dataran Cina kuno, di mana tiga negara tersebut saling bersaing untuk berkuasa di wilayahnya masing-masing. Tiga negara tersebut antara lain Cao Wei di utara yang dipimpin oleh keluarga Cao setelah menguasai istana Han, Shu Han di barat daya yang didirikan oleh Liu Bei yang mengklaim sebagai penerus sah dinasti Han, dan Dongwu di selatan yang dipimpin oleh Sun Quan yang memanfaatkan geografis strategis Sungai Yangtze. Mereka saling bersaing demi memperluas wilayahnya masing-masing, dan seringkali juga dipenuhi intrik dan politik sepanjang berdirinya tiga kerajaan ini. Namun keadaan Cina kuno yang terpisah menjadi tiga kerajaan tadi tak bertahan lama, sebab perlahan tapi pasti periode tiga kerajaan akan bergeser dengan bangkitnya dinasti Jin sebagai pemersatu seluruh daratan Cina kuno. Beberapa faktor pun juga menjadi penyebab utama bagaimana runtuhnya periode tiga kerajaan, diantaranya kelemahan internal di Shu, perebutan kekuasaan di Wei, dan serta kejatuhan Wu. Pada sekitar tahun 263 Masehi, kerajaan Shu mengalami penurunan kekuatan militer dan sumber daya yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan serangan besar-besaran dari kerajaan Wei yang dipimpin oleh Jenderal Deng Ai dan akhirnya berhasil menaklukkan ibu kota Shu Han, Chengdu, dan setelahnya Kekaisaran Shu Han resmi berakhir. Dan wilayahnya pun segera dianeksasi oleh Kekaisaran Wei. Selanjutnya perebutan kekuasaan di Wei, di mana kekuasaan dinasti Kekaisaran Wei diambil alih oleh keluarga Sima, terutama setelah Sima Zhao mengukuhkan dominasi keluarganya. Pada sekitar tahun 265 Masehi,
Putra Sima Zhao, yaitu Sima Yan, segera menggulingkan Kaisar Wei terakhir dan mendirikan dinasti Jin yang kelak akan menyatukan kembali 3 kekaisaran besar di deretan Cina kuno, serta keruntuhan Kekaisaran Wu yang tetap bertahan setelah runtuhnya Kekaisaran Shuhan dan Kekaisaran Wei. Namun Kekaisaran Wu menghadapi masalah internal seperti korupsi, konflik faksi, dan pemimpin yang tidak kompeten. Dan puncaknya, pada tahun 280 Masehi, dinasti Jin segera melancarkan serangan besar ke Wu, merebut ibu kota Jianye, dan segera setelahnya Kekaisaran Wu segera menyerah tanpa perlawanan besar. Setelah kemenangan atas Wu pada tahun 280 Masehi, dinasti Jin berhasil menyatukan kembali Cina kuno untuk pertama kalinya sejak jatuhnya dinasti Han dan perebutan kekuasaan yang terjadi di antara 3 kekaisaran. Namun kesatuan ini bersifat sementara karena dinasti Jin menghadapi pemberontakan besar, konflik internal, dan invasi suku nomaden di akhir abad keempat. Periode 3 kerajaan menandai salah satu babak paling penting dalam sejarah Tiongkok kuno. Dalam kurun waktu 6 dekade, ketiga kerajaan yaitu Wei, Shu, dan juga Wu bertarung memperebutkan dominasi atas daratan Tiongkok, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah budaya dan imajinasi kolektif bangsa. Meskipun era ini ditandai dengan kekacauan dan peperangan serta kehancuran, ia juga melahirkan tokoh-tokoh besar, kisah kepahlawanan, dan strategi politik yang terus dikenang hingga masa kini. Di balik konflik yang berkepanjangan, 3 kerajaan juga menyaksikan pergeseran mendasar dalam struktur kekuasaan. Runtuhnya Shu pada tahun 263 Masehi diikuti penggulingan dinasti Cao Wei oleh keluarga Sima, dan pendirian dinasti Jin pada 265 Masehi menjadi awal dari akhir periode ini. Penaklukan Wu oleh dinasti Jin pada tahun 280 Masehi membawa penyatuan sementara Tiongkok dan menutup babak panjang dari perpecahan politik. Namun penyatuan oleh dinasti Jin hanya bersifat sementara, karena dinasti tersebut segera menghadapi tantangan baru berupa pemberontakan internal dan serbuan suku-suku nomaden yang akan mengantar Tiongkok pada periode kekacauan baru, yakni zaman 16 negara dan dinasti Utara Selatan. Periode 3 kerajaan, meskipun berjalan dengan singkat, namun menjadi cerminan abadi dari siklus sejarah Tiongkok kuno, yaitu persatuan, perpecahan, dan perjuangan untuk menyatukan kembali negeri yang sangat luas ini. Periode 3 kerajaan memberikan pelajaran berharga tentang politik, kepemimpinan, dan sifat manusia. Konflik di antara ketiga kerajaan menunjukkan bagaimana ambisi, kepercayaan, dan juga pengkhianatan dapat membentuk jalannya sejarah. Strategi perang seperti yang diterapkan dalam pertempuran Chibi atau aliansi-aliansi politik yang kompleks menjadi sumber inspirasi bagi pemimpin dan pemikir di berbagai bidang hingga era modern kini. Namun pada akhirnya, periode 3 kerajaan adalah pengingat akan kompleksitas sejarah Tiongkok, di mana kemakmuran dan juga kekacauan berjalan berdampingan. Meskipun penuh dengan perpecahan dan konflik, periode ini juga mencerminkan kegigihan bangsa Tiongkok untuk terus berjuang menuju stabilitas dan juga persatuan. Dengan berakhirnya periode 3 kerajaan, Tiongkok mulai memasuki fase sejarah baru yang penuh tantangan. Namun narasi dari era ini terus bergema, memberikan pandangan mendalam tentang sifat manusia, kekuatan ide, dan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Dalam setiap perputaran sejarah, kisah 3 kerajaan mengingatkan bahwa di balik kehancuran selalu ada harapan untuk bangkit kembali. Sejarah periode 3 kerajaan lebih dari sekedar catatan masa lalu, namun juga adalah warisan yang hidup dan cerminan dari jiwa dan karakter bangsa Tiongkok yang abadi.